Dari Bahtiar Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi mau bertanya, apakah nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga sudah mengetahui dan mengerjakan puasa? Oh iya, itu tegas Allah menyatakan diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang lalu. Sebenarnya menarik ya Nan ya, puasa itu dikenal sejak dulu sampai sekarang, walaupun orang yang tidak beragama juga berpuasa. Kan banyak perempuan-perempuan puasa karena mau melangsingkan badan, ya kan? Diet, puasa karena penyakit tertentu. Ya. Nah, karena puasa itu sebenarnya artinya menahan diri. Ada istilah Al-Quran, saya ingin kita menyimpang sedikit. Siam itu puasa menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan sejak terbitnya fajar sampai. Ada lagi istilah saum. Banyak orang yang tidak membedakan. Sebenarnya saum itu puasa tidak bicara. Puasa bicara. Puasa bicara, jadi tidak berbicara. Ibu Nabi Isa waktu lahir putranya itu, beliau berkata, Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar, berjanji, sekuat kemampuan saya untuk saum, sehingga saya tidak akan bicara dengan orang. Mungkin sekarang kita perlu banyak puasa bicara, puasa tangan, jangan banyak nulis di HP dan sebagainya. Iya, puasa jangan banyak komen-komen yang negatif. Iya. Tapi kalau mau komen di video ini yang positif-positif aja. Kasih masukan, kritik tidak apa-apa, tapi harus dengan bahasa yang santun. Betul. Karena sebentar lagi puasa. Puasa bicara mungkin buat politisi, Bi. Paling susah itu mereka puasa bicara. Apalagi mau masuk kampanye. Aduh. Mudah-mudahan bisa menahan diri selama Iya, berpuasa orang harus ini. menahan diri, orang harus menahan. Oke, Abiku ini, ini masuk nih, puasa sebagai pengendali dan hawa nafsu. Pertanyaan dari Ma'ruf Ade, saya mau tanya Habib, wah manggil Habib. Habib sebenarnya nggak senang dipanggil Habib tuh. Dipanggil Abi boleh, dipanggil Abi boleh. Gimana cara agar tidak gibah di bulan puasa? Padahal pengen nggak gibah, tapi ada aja minta saran untuk menghindari gibah. Jadi begini, sebenarnya ribah itu terlarang, tapi ada kondisi tertentu yang dibolehkan. Misalnya, kalau ada orang sudah terang-terangan melakukan keburukan, dia sendiri sudah tidak malu, maka bisa saja saya menyatakan bahwa si A itu peminum misalnya, karena dia sendiri tidak malu untuk itu. Ya, riba menyebut riba itu menyebut keburukan orang di belakang yang bersangkutan. Nah, bisa lagi begini misalnya, ada seorang datang bertanya pada Nana, si A itu melamar anak saya, bagaimana pendapatmu? Di sini Nana wajib menyebutkan keburukan orang itu sebatas menjadikan penanya menolak lamarannya. Tidak boleh diam, harus disampaikan, ya kan? Nah, kemudian ada satu orang misalnya tidak dikenal kecuali dengan menyebut keburukannya. Misalnya, si A datang. Si A siapa ya? Ahmad siapa ya? Agus siapa ya? Bagaimana diperkenalkan? Saya terpaksa berkata, Agus yang pincang itu. Itu kan keburukannya. Tapi ini bukan dengan maksud menyampaikan keburukannya, tapi bermaksud menyampaikan memperkenalkan siapa yang tidak. Jadi ada beberapa hal, tetapi menyebut keburukan orang di belakangnya tanpa satu alasan, walaupun keburukan itu benar-benar ada, itu adalah suatu dosa yang besar. Dosa besar. Dosa besar. Itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti makan daging saudara sendiri yang sudah meninggal. Makan daging saudara. Makan daging bangkai. Makan daging bangkai. Bangkai manusia lagi, saudaranya lagi. Oh ya, Fatma Syishar, jangan sampai. Oke, ini ada pertanyaan dari Halam, Abi. Sekarang zaman teknologi di mana internet bisa menghubungkan semua orang melalui media sosial. Pertanyaannya adalah apakah kita yang sedang berpuasa dengan tanpa sengaja melihat foto-foto lawan jenis yang bukan mahram, tidak menutup aurat diunggah di medsos, itu apakah dapat membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahalanya. Mengurangi pahalanya. Ya. Apalagi kalau dia sengaja mencari. Apalagi kalau tidak sengaja melihat dan sebagainya. Saya kira Abi tidak terlalu ketat dalam hal ini ya. Yang membatalkan puasa itu yang disepakati ulama ada hal-hal tertentu tidak disebutkan melihat gambar, tetapi itu
tidak sejalan dengan akhlak seorang muslim, tidak sejalan dengan tuntunan puasa yang mengantar orang untuk selalu membersihkan diri, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Oke. Ini dari Jana Alfa. Abi Quraisy, saya mau tanya, kalau bulan Ramadan disebutnya iblis diikat. Kita sebagai manusia sudah tidak ada godaan dari iblis, jadi apa sebenarnya yang masih menjadikan manusia kadang lalai dan berbuat jahat? Ada dua jawaban. Yang pertama, kalau difahami bahwa setan itu dibelenggu, sedang masih terjadi kedurhakaan, maka penyebabnya adalah nafsu. Karena kita ini menghadapi dua, ada nafsu, ada setan yang menggoda dari luar. Katakanlah memang setan itu dibelenggu, kejahatan yang terjadi akibat nafsu manusia. Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua, hadis Nabi itu yang menyatakan kalau datang Ramadan, setan dibelenggu, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, itu dalam pengertian metafor. Bahwa kalau datang Ramadan, orang itu semua ingin mendekat pada Allah. Atau mestinya mendekat pada Allah. Karena dia mendekat pada Allah, maka seakan-akan setan sudah terbelenggu. Seakan-akan. Seakan-akan pintu sorga terbuka, karena amalan yang sedikit bisa mengantar orang masuk ke sorga. Seakan-akan pintu neraka tertutup, karena tidak ada lagi orang yang melakukan dosa-dosa yang bisa mengantar dia masuk ke neraka. Jadi pengertian metafor, bukan sebenarnya. Tapi seperti itukah memang di bulan Ramadan kita perlu pahami bahwa amalan apapun, sekecil apapun akan mendekatkan kita kepada surga? Amalan apapun bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Ya. Jangan pernah, itu ada rumus, jangan pernah memperkecil nilai amal seseorang. Jangan pernah memperkecil upaya untuk menghindar dari surga. Sampai Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamra. Hindarilah neraka walaupun dengan sepotong biji korma. Sepotong korma. Apa artinya sepotong korma? Satu biji aja tidak. Sepotong kita bisa menghindari. Lakukanlah kebaikan. Senyumlah pada orang. Menggembirakan orang. Itu bisa mengantar seseorang masuk ke surga. Allah melimpahkan aneka nikmat, membuka pintu seluas-luasnya bagi kebaikan dan ganjarannya di bulan Ramadan. Jadi tindakan sekecil apapun. Sekecil apapun, sekecil apapun. Oke. Bi, ini ada banyak yang bertanya soal apa saja yang membatalkan puasa. Bertanya apa batasan antara suami dan istri yang sedang berpuasa dalam hal bermesraan di siang hari? Apakah ciuman diperbolehkan ketika berpuasa? Apakah ini termasuk hawa nafsu yang harus ditahan? Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah mencium istrinya di bulan puasa. Waktu itu riwayat itu berkata, riwayat itu Aisyah yang menceritakan, dan terus ada yang bergurau, engkau ya yang dicium. Gitu. Jadi mencium boleh aja. Yang terlarang itu bercumbu sehingga kita tidak apa-apa, kita dewasa, sperma keluar. Ya, tetapi karena dikhawatirkan terjadinya ini, maka berusahalah menghindar. Okay. Ya, jadi sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Okay. Kecuali kalau lupa. Oke. Kalau ya, lupa kalau itu, lupa, ya. Kalau lupa itu di luar jangkauan. Di luar jangkauan, betul. Oke. Berhubungan juga dengan ini Abi, yang membatalkan puasa. Assalamualaikum Mbak Nana, waalaikumsalam, dari Maulana Rian 97. Mau nanya, puasa itu kan menahan nafsu makan, nafsu amarah, nafsu yang lain-lainnya. Seumpama kalau orang berpuasa itu marah, gimana hukumnya ya Mbak? Marah tidak membatalkan puasa. Marah tidak membatalkan puasa. Hanya mengurangi nilai puasa. Ya kan? Orang itu disuruh menahan diri dari kegiatan-kegiatan fisik. Ya kan? Tetapi juga disuruh menahan diri dari kegiatan-kegiatan negatif yang berkaitan dengan hatinya, berkaitan dengan pikirannya. Menyambung ke soal yang tadi yang membatalkan Abi, ini kemudian banyak juga yang bertanya amalan harian di bulan puasa. Apa saja yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan? Tadarus. Di sini Abi punya pandangan boleh jadi berbeda dengan banyak orang. Itu dianjurkan membaca Al-Quran, ya kan? Tamat. Kalau Abi khatam. Kalau Abi lebih senang seorang itu membaca dan memahami 10 ayat daripada membaca saja satu surah.
Abi lebih senang satu orang dalam sehari baca 10 ayat daripada dalam sehari baca 100 ayat tanpa dia fahami. Jadi tadarus itu artinya belajar bersama, bukan hanya membaca bersama, satu membaca satu mendengar, tapi melihat apa artinya. Jadi sebaiknya ambil terjemahan, ambil tafsir, baca satu ayat, fahami, 10 ayat, alhamdulillah bisa, daripada membaca tanpa ada ininya. Ya. Oke. Jadi tidak perlu berlomba-lomba hatam. Tidak perlu berlomba-lomba kata. Tanpa memahami. Tanpa berlomba-lombalah untuk faham. Paham dengan tadarus. Tadarus. Tadarus itu artinya harus ada orang lain selain kita Tadarus ya? itu Bukan sendiri kan? bukan Saling sendiri. karena ingat Ya, Abi saling belajar. Jadi saling belajar dan mengajar. Tadarus itu ya, belajar dan mengajar. Jadi lebih dari satu orang. Pertanyaan dari Hika Ruai. Mbak Nana, saya mau tanya, kalau sedang puasa tapi tidak menjalankan sholat, bagaimana hukumnya? Dosa. Dosa. Ya. Nanti di hari kemudian Allah akan menuntut setiap orang menyangkut rincian kewajiban. Jadi boleh jadi dia puasa, oh iya betul kamu puasa, sudah bagus. Tapi kamu tidak salat. Maka disitulah peranan timbangan nanti. Nah, kalau lebih banyak timbangan kebaikannya daripada keburukannya, ya 51% luluslah dia. Nah, tapi amat penting. Membatalkan puasanya, Abi, atau Tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan. Tapi puasa. dia berdosa. Dia berdosa. Salat kan itu pernah kita bicarakan bahwa salat itu satu-satunya kewajiban yang tidak ada gantinya. Kalau puasa masih bisa diganti di hari yang lain. Salat tidak. Bolehkah menunggu waktu berbuka puasa dengan mendengarkan musik dan jalan-jalan?